Memang kami produsen pertama dan terbesar pada waktu itu. Karena pada mulai tahun 28, setelah dipasang mesin yang besar itu, kami giat memenuhi kebutuhan ekspor. Nama saya lengkapnya Widayat Basuki Darmowiono. Kalau kedai kopinya namanya Dharma Butik Roastery. Tekanannya terutama pada roastery-nya karena sejak semula bentuknya perusahaan ini adalah roastery atau penyangraian dan penggilingan kopi. Basuki adalah generasi ketiga pemilik usaha kopi. Lebih dari 1 abad, harum aroma biji kopi yang disangrai dari kawasan pecinan Kota Semarang, Jawa Tengah ini menguar hingga ke segala penjuru. Biji kopi dari banyak daerah di Nusantara pernah disangrai di sini. Dharma Butik Roastery kini berada di Jalan Wot Gandul Barat, nomor 14, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Semarang Tengah. Akan tetapi lokasi ini bukanlah yang pertama. Kami atau perusahaan kami awalnya bernama Margorejo. Margorejo itu artinya jalan menuju ke kemakmuran. Ya. Didirikan oleh kakek saya pertama di Cimahi, Bandung pada tahun 1915. Kemudian pada tahun 1924 dibawa pulang ke Semarang. Dan resminya dioperasikan pada tahun 1928. Saat pindah ke Semarang, Margorejo menjadi salah satu penyangrai dan pemasok terbesar kopi, sekaligus pertama di Semarang. Memang kami produsen pertama dan terbesar pada waktu itu. Karena pada mulai tahun 28, setelah dipasang mesin yang besar itu, kami giat memenuhi kebutuhan ekspor. Ya pada waktu sebelum perang, jadi ekspor Indonesia atau dari Indonesia ke Eropa itu puncaknya adalah pada tahun 1929. Ketika itu juga masih masa pra-krisis moneter atau Great Depression. Kemudian juga secara politik itu masih sebelum terjadi perang dunia ya. Nah, itu terbesar 1929. Kira-kira dari 400-an ton 70% itu asalnya dari Semarang atau diproduksi di Semarang. Nah dari Semarang itu juga sebagian terbesarnya diproduksi oleh perusahaan kami Margorejo itu kira-kira 200 ton untuk ekspor setahun. Tak hanya memenuhi kebutuhan ekspor, pada saat itu usaha milik keluarganya juga memasok kopi untuk tentara Belanda. Lebih dari 5 alat penyangrai kopi buatan tahun 1915 hingga 1928 digunakan untuk memenuhi permintaan kopi. Kini Basuki dan beberapa rekannya melebarkan sayap usaha ke kedai kopi. Oh sebetulnya kalau tempat minum kami itu baru mulai tahun 20 barusan ini. Jadi waktu itu kan masih pandemi ya, masih terkena pandemi. Jadi waktu itu juga masih sepi, hanya persiapan aja. Mulainya mendapat minat lebih banyak sekarang ini setelah pandemi. Itu awalnya sebetulnya juga tidak bertujuan untuk kafe dan sampai sekarang kami masih tetap berfokus pada penyangraian. Jadi kafe itu hanya dalam tanda kutip suatu upaya promosi aja, promosi supaya orang lebih mengenal kopi dan lebih meminati kopi juga. Tidak tanggung-tanggung, Dharma Butik Roastery membuka diri bagi pembeli kopi yang ingin mengenal seluk-beluk kopi Nusantara, sekaligus menapaki sejarah tempat penyangraian ini. Di bagian dalam kedai, berjajar alat-alat penyangrai yang digunakan di waktu lampau. Selain jejak aroma kopi, tertinggal pula sejarah di dalamnya.
Sekarang kami masih memakai mesin-mesin yang konvensional, yang kuno itu. Tetapi itu yang kecil, yang dulu dibawa dari Cimahi. Itu malah yang dipakai. Kami sikapnya sampai sekarang itu kafe ini atau tempat nyeduh ini, tempat minum ini, sifatnya utamanya adalah edukatif. Ya kami memberi penjelasan kepada yang minum di sini tentang beda-beda kopi dan lain-lain, bahwa antara asam dan nasam dan seperti itu.